Pagi, alhamdulillah hari ini hari Jumat ya. Kita sedang berjemur di depan rumah seperti biasa, menikmati udara pagi bersama kicauan burung di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Ini hari ini saya ingin mensikapi perihal penyitaan aset dan uang milik atau uang hasil diduga kejahatan ya yang dilakukan oleh para crazy rich atau apa sih yang dibilang investasi bodong itu ya, saudara Doni Salman dan Indra Ken serta lain-lainnya ya. Sekarang kan lagi rame nih, itu katanya akan diusut terus ya, termasuk yang nerima uang akan dipanggil dan diperiksa, mungkin uangnya juga akan disita. Kalau menurut pendapat hukum saya, ya ini si penerima uang ini nggak bisa dikenakan sanksi. Kenapa? Karena mereka menerima itu bukan dalam kondisi sengaja untuk berbuat jahat. Ingat ya, pidana bisa muncul apabila ada mens rea. Mens rea itu adalah niat jahat yang secara disengaja oleh mereka untuk mencelakai orang atau mengelabui orang ya. Jadi begini. Si penerima uang ya, seperti orang tuanya ya, uang itu larinya kemana saja untuk bikin rumah dan lain-lain apa segala itu sebenarnya nggak bisa disita kalau menurut saya. Kenapa? Karena mereka menerimanya itu tidak tahu ya kan, tidak tahu itu uang hasil kejahatan atau tidak gitu. Walaupun memang si Doni Salman atau Indra Kents dan lain-lain ini melakukan investasi bodong atau trading atau gimana lah istilahnya tuh ya, mereka perjudian atau bagaimana kan kita nggak tahu sistemnya. Namun di sini saya menyikapi bahwa ada beberapa orang juga yang akan diambil dan ingin dimiskinkan. Yang perlu diketahui bahwa mungkin di dalam rekening itu bukan saja uang hasil itu gitu loh, tapi murni uang mereka usaha gitu kan, mereka usaha sebelumnya gitu. Jadi jangan langsung dipukul rata. Dan yang kedua, tolong kalau aset dan uangnya ini sudah disita, pemerintah harus menjelaskan secara gamblang kemana uang ini akan dilarikan. Apakah dikembalikan kepada para si korban, dan pengadilan ketika dia memutuskan suatu perkara ini harus benar-benar adil seadil-adilnya. Kenapa? Jangan sampai pemerintah melalui pengadilan menjadi penjahat baru gitu di dalam masalah ini. Kenapa saya bilang penjahat baru? Karena pemerintah juga harus terbuka. Siapa saja si korbannya, apakah memang benar korbannya ini hampir ratusan miliar, ya kan? Dan mana saja uangnya larinya, dan apakah aset sitaan ini akan dibagikan kembalikan lagi kepada si korban atau gimana? Ini harus dibicarakan oleh pemerintah dan secara gamblang harus diumumkan di media sosial. Jangan sampai pemerintah ini diam-diam ya kan, sita ujung-ujungnya dibagi-bagi menjadi uang korupsi, gitu loh. Yang tadinya pencucian uang akhirnya dibagi-bagi menjadi uang yang diindikasikan dikorupsi ya. Harusnya uang itu disetor ke negara, tapi untuk disetor ke negara pun apa relevansinya? Nggak ada kan, nggak ada korelasinya pun, nggak ada gitu untuk disetorkan ke negara. Karena apa? Karena ini kan uang kejahatan yang harus dikembalikan kepada si pemiliknya gitu. Nah ini harus diawasi bersama oleh kita, apa tindak tanduk pemerintah dalam melaksanakan proses peradilan ini gitu. Jangan sampai nanti pemerintah jadi penjahat baru di sini gitu. Jadi kalau benar-benar ada si korban, berapa korbannya, bawa bukti-buktinya ya. Bawa bukti-buktinya, berapa saja bukti-buktinya, apa saja yang menjadi barang bukti atau alat bukti. Bawa semua, kalau memenuhi unsur baru bisa dikembalikan. Tapi kalau tidak ada memenuhi unsur, itu berarti uang mereka murni, terlepas itu dapatnya dari mana gitu loh. Jadi jangan sampai proses penyelidikan ini klise atau lebay gitu kan, sehingga semua orang dipukul rata, uang ibunya disita ya kan, rumah ibunya disita, rumah adiknya disita. Nah ini juga akan menjadi kejahatan yang luar biasa nantinya terhadap pelanggaran HAM ya, yang dilakukan oleh aparat nantinya. Jadi di sini pelanggaran HAM bukan saja dilakukan oleh aparat, misalnya oknum aparat terhadap jiwa manusia, tapi terhadap sistem juga bisa menjadi terindikasikan pelanggaran HAM gitu, sesuai dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi pesan saya itu aja, harus benar-benar dikritisi sejauh mana dana ini, misalnya si Indra Ken punya 800 miliar atau Doni Salman punya 800 miliar, sejauh mana uang ini didapat
dan kepada siapa saja akan dikembalikan. Kalau memang tidak memenuhi unsur, uang yang lainnya harus masuk ke dalam rekening si Doni Salman dan Indra Kents. Kenapa? Karena itu bukan uang orang yang hasil tipu-tipu misalnya, atau itu uang bagaimanapun ini harus ditegaskan dalam pengadilan. Jangan sampai pukul rata. Jadi uang halal pun dicampur jadi uang haram. Jangan sampai begitu. Oke? Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bumi Serpong Damai memberikan statement ini dalam mengkoreksi kinerja pemerintah ke depannya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, pengacara Koboy.